Timnas Indonesia makin kuat. 3 pemain baru resmi jadi warga negara Indonesia dan siap membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Gimana peluang mereka di timnas? Yuk, kita bahas. Kita mulai dari yang paling menarik, Emil Audero, kiper yang pernah main di Serie A ini akhirnya resmi jadi WNI dengan pengalaman di Italia. Kehadirannya bisa jadi solusi buat lini pertahanan Indonesia. Lalu ada Joey Pelupessy, gelandang bertahan yang pernah main di Inggris dan sekarang di Belgia. Tipe pemain yang bisa bantu Indonesia lebih solid di lini tengah. Dia dikenal punya gaya bermain disiplin dan bisa jadi tandem yang pas buat Ivar Jenner atau Mark Klok. Dan terakhir, Dean James, bek kiri yang main di Eredivisie Belanda. Indonesia butuh pemain kuat di sisi pertahanan. Dan Dean bisa jadi opsi baru yang menarik buat timnas, apalagi di laga-laga besar. Ketiganya kemungkinan bakal langsung dimainkan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Ini bakal jadi ujian pertama buat mereka. Sekaligus kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka di level internasional. Timnas Indonesia mulai bersiap untuk laga berat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 pemain, termasuk Justin Hubner dan Tom Hay, telah berangkat lebih awal ke Sydney untuk melakukan persiapan. Keputusan ini diambil supaya mereka bisa lebih cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lapangan di Australia. Justin Hubner, yang berposisi sebagai bek tengah, kemungkinan akan jadi andalan di lini pertahanan. Sementara Tom Hay, gelandang kreatif yang baru bergabung, diharapkan bisa memberikan tambahan kualitas di lini tengah. 2 pemain lain yang ikut dalam rombongan ini juga dipersiapkan agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal saat menghadapi tim sekuat Australia. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan skuad Garuda bisa memberikan perlawanan terbaik di laga nanti. Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu resmi menyusun staf kepelatihan baru dengan standar yang lebih tinggi. Salah satu perubahan terbesar adalah masuknya Sofia Imam, yang kini menggantikan 8 pelatih lokal sebelumnya. Keputusan ini menandakan bahwa Kluivert ingin membawa pendekatan yang lebih profesional ke dalam tim. Sofia Imam dikenal sebagai pelatih yang memiliki pengalaman internasional dan dianggap mampu memenuhi tuntutan strategi yang diinginkan Kluivert. Perubahan dalam tim pelatih ini diharapkan bisa meningkatkan performa timnas Indonesia, terutama menjelang laga-laga besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan struktur kepelatihan yang lebih solid, Garuda diharapkan bisa tampil lebih kompetitif di level internasional. Timnas Indonesia kedatangan sosok besar di dunia sepak bola, Jordi Cruyff, mantan direktur olahraga Barcelona, resmi ditunjuk sebagai penasihat teknis untuk membantu pengembangan dan performa tim. Sebagai putra dari legenda sepak bola Johan Cruyff, Jordi dikenal punya pengalaman luas dalam membangun tim yang kompetitif. Selain di Barcelona, ia juga pernah bekerja di klub-klub besar Eropa dan tim nasional Ekuador. Kehadirannya diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam membangun filosofi permainan yang lebih modern dan efektif. Dengan dukungan dari Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, timnas Indonesia kini punya struktur kepelatihan yang semakin kuat untuk menghadapi tantangan di level internasional. Timnas Indonesia kini semakin dekat dengan para penggemarnya lewat dunia game. Timnas resmi menjalin kerja sama dengan Free Fire, salah satu game Battle Royale paling populer di Indonesia. Dalam kolaborasi ini, pemain Free Fire bisa mendapatkan jersey eksklusif Timnas Indonesia dan tiket pertandingan gratis dengan menyelesaikan misi tertentu di dalam game. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan dukungan untuk Timnas Indonesia, terutama dari kalangan gamer dan anak muda. Selain itu, kerjasama ini juga jadi bukti bahwa sepak bola dan dunia digital kini semakin terhubung. Timnas Indonesia benar-benar berbenah, dari pemain naturalisasi kelas Eropa, pembaruan staf pelatih oleh Kluivert, hingga masuknya Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Ditambah kerjasama dengan Free Fire. Ini bukan cuma soal sepak bola, tapi juga cara mendekatkan timnas ke generasi muda. Dengan semua perubahan ini, apakah timnas Indonesia siap bersaing di level tertinggi? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola.